Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Apakah teman-teman pernah merasakan suasana koridor rumah sakit berubah menjadi sangat dingin dan menekan saat malam mulai larut? Sebuah lorong panjang yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, namun justru menyimpan sosok yang menolak untuk pergi. Hari ini, aku akan membahas sebuah kisah tentang perawat yang harus berhadapan dengan pasien tanpa nama di ujung lorong yang gelap. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Wahyu. Aku bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit umum yang bangunannya sudah cukup tua di daerah Jawa Tengah. Bekerja di rumah sakit tentu membuat aku terbiasa dengan suasana kematian dan aroma obat-obatan yang tajam. Namun, ada satu pengalaman yang hingga kini masih sering membuat aku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Kejadian ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, saat aku mendapatkan jadwal shift malam di Bangsal Melati, di sebuah area isolasi yang terletak di ujung paling belakang gedung rumah sakit. Malam itu suasana sangat sunyi. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan gerimis yang turun sejak sore menyisakan udara yang sangat lembab dan bau tanah yang merembes masuk melalui celah ventilasi. Aku sedang duduk sendirian di meja perawat untuk merapikan berkas laporan pasien. Rekan sejawat aku sedang beristirahat di ruang staf, sehingga aku benar-benar sendirian menjaga lorong panjang yang hanya diterangi lampu neon yang sesekali berkedip redup. Saat aku sedang fokus menulis, tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat asing. Bau itu bukan bau cairan antiseptik atau alkohol yang biasa aku hirup. Ini adalah aroma bunga melati yang sangat kuat, namun bercampur dengan bau amis darah yang mulai mengering. Bau tersebut terasa sangat dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di depan mejaku. Aku mengangkat kepala dan melihat ke arah lorong panjang di depanku. Di ujung lorong, dekat pintu keluar darurat, aku melihat sesosok objek putih yang berdiri sangat tegak. Awalnya aku mengira itu adalah salah satu pasien yang sedang berjalan keluar kamar karena bingung atau mengalami disorientasi. Namun, saat aku perhatikan dengan teliti, objek itu sama sekali tidak bergerak. Ia berdiri kaku dengan posisi yang sangat simetris di tengah lorong. Objek itu terbungkus kain putih yang tampak sangat lusuh dan dipenuhi bercak kuning kecoklatan. "Permisi, Bapak atau Ibu, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku dengan suara formal, namun tetap tenang. Tidak ada jawaban, objek itu tetap diam. Namun, lampu neon yang berada tepat di atas sosok tersebut mulai berderi keras. Dalam hitungan detik, saat lampu itu padam dan menyala kembali, sosok tersebut sudah berpindah posisi. Dia sekarang berdiri beberapa meter lebih dekat ke arah meja perawat. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku bisa melihat dengan jelas kalau itu adalah sosok pocong. Kain kafannya tampak sangat tebal dan berat, seolah-olah baru saja diangkat dari tanah yang basah. Bagian kepalanya diikat dengan tali kain yang dipelintir sangat kencang, hingga membentuk tonjolan kaku yang mencuat ke atas. Rasa takut mulai menjalar di punggungku, namun sebagai perawat, aku mencoba untuk tetap rasional. Aku berdiri dari kursi dan bermaksud memanggil rekanku di ruang staf. Namun, saat aku hendak melangkah, terdengar suara benturan tumpul dari arah lantai lorong. Suaranya sangat berat, seolah-olah ada bongkahan kayu besar yang dihantamkan ke lantai secara berulang-ulang. Sosok pocong itu mulai bergerak mendekat. Ia tidak melompat seperti yang sering diceritakan orang-orang, melainkan ia berpindah tempat setiap kali aku berkedip. Jaraknya kini hanya tinggal 5 meter dari meja perawat. Aku bisa melihat wajahnya sekarang. Wajah itu tertutup kain kafan yang sudah sangat kusam, namun di bagian mata dan mulutnya terdapat noda hitam yang sangat lebar. Kapas putih yang sudah berubah warna menjadi abu-abu menyembul keluar dari lubang hidungnya. Aroma busuk yang luar biasa menyengat kini memenuhi indera penciumanku, membuatku sulit untuk bernapas. "Tolong buka ikatannya,"
Suara itu bukan terdengar lewat telinga, melainkan bergaung di dalam kepalaku. Suaranya serak, penuh penderitaan, dan sangat dingin. Aku mundur hingga punggungku menabrak lemari obat di belakang meja perawat. Tiba-tiba, telepon di meja perawat berdering sangat keras. Aku secara refleks mengangkat gagang telepon tersebut, namun tidak ada suara manusia di ujung sana. Yang terdengar hanyalah rintihan kesakitan dan suara gesekan kain yang basah. Aku segera meletakkan gagang telepon dan melihat kembali ke lorong. Sosok pocong itu sudah hilang. Lorong kembali kosong, namun noda tanah merah yang masih basah tertinggal di atas lantai keramik putih yang tadi dilewati oleh sosok tersebut. Jejak itu membentuk pola kotak-kotak kaku yang mengarah tepat ke pintu kamar nomor 4. Kamar nomor 4 adalah kamar yang baru saja dikosongkan sore tadi setelah seorang pasien tanpa identitas meninggal dunia. Jenazahnya sudah dibawa ke ruang pemulasaran, namun rupanya ada sesuatu yang tertinggal. Dengan tangan yang sangat gemetar, aku mengambil lampu senter dan berjalan perlahan menuju kamar nomor 4. Setiap langkahku terasa sangat berat. Saat aku sampai di depan pintu kamar tersebut, aroma melati dan bangkai itu menjadi sangat luar biasa kuat. Aku membuka pintu kamar perlahan. Di dalam kamar yang gelap itu, aku melihat tempat tidur pasien sudah rapi dengan spray putih. Namun, di atas bantal, terdapat sepotong tali kain kafan yang menghitam dan masih basah oleh cairan kuning. Saat aku hendak mengambil tali tersebut, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sangat keras. Prak! Lampu senterku tiba-tiba mati. Dalam kegelapan total itu, aku merasakan ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang punggungku. Hawa dingin yang sangat ekstrim menyentuh tengkukku, dan aku mendengar suara tulang yang bergeser tepat di samping telingaku. Terima kasih sudah datang, Wahyu. Kegelapan di dalam kamar nomor 4 terasa begitu padat, seolah-olah udara di sana berubah menjadi cairan dingin yang menghimpit dadaku. Aku berdiri mematung, tidak berani memutar badan, sementara suara gemertak tulang di belakang telingaku terdengar semakin jelas. Aroma busuk yang keluar dari sosok itu kini meresap ke dalam seragam perawatku, meninggalkan rasa amis yang melekat di kulit. Aku merasakan hawa dingin yang sangat ekstrim menyentuh tengkuk. Rasanya seperti ada es batu yang ditempelkan langsung ke kulit leher. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk menyalakan kembali senter, namun seluruh sendi tubuhku terasa kaku, seolah-olah otot aku menolak untuk diperintah. Wahyu, ikatannya Wahyu. Bisikan itu kembali terdengar, namun kali ini suaranya terasa lebih basah, seperti suara orang yang berbicara dengan mulut penuh cairan kental. Pelan-pelan, aku merasakan sesuatu yang kasar dan lembab menyentuh pundak kiriku. Itu adalah ujung kain kafan yang kotor. Sosok itu kini menempelkan kepalanya tepat di samping kepalaku. Dengan keberanian yang tersisa, aku memaksakan diri untuk memutar kepala sedikit ke arah kiri. Dalam kegelapan yang remang-remang, aku melihat kain putih kusam yang dipenuhi noda tanah merah. Di balik kain itu, ada wajah yang tidak lagi berbentuk. Kulitnya sudah hancur, menyisakan rahang yang menggantung kaku. Aroma formalin bercampur bangkai menyengat indera penciumanku begitu hebat, hingga aku merasa ingin muntah saat itu juga. Tiba-tiba, lampu senter di tanganku menyala sendiri dengan cahaya yang redup dan berkedip. Cahaya itu langsung mengarah ke tempat tidur pasien di depanku. Di sana, tali kain kafan yang tadinya diam di atas bantal kini mulai bergerak-gerak seperti ular kecil. Tali itu berwarna hitam karena cairan jenazah yang sudah mengering. Sosok di belakangku perlahan-lahan menjauh, namun suaranya tetap bergema di ruangan yang sempit itu. Bawa ikatannya ke ruang jenazah sebelum fajar, Wahyu. Pintu kamar yang tadi tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara derit yang sangat panjang. Aku melihat lorong basal melati di luar kamar masih kosong, namun lampu-lampunya sekarang mulai berwarna merah redup, menciptakan suasana yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Sebagai perawat, aku sering mendengar cerita bahwa arwah yang tali kafannya tidak dilepas atau tertinggal akan terus mengejar siapa saja yang berada di dekatnya sampai urusan itu selesai. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan selembar tisu medis untuk mengambil tali hitam tersebut. Begitu jariku menyentuh kainnya melalui tisu, aku merasakan sensasi tersengat listrik yang sangat dingin hingga ke ujung jantung. Aku melangkah keluar dari kamar nomor 4. Setiap langkahku di lorong rumah sakit itu
terasa sangat berat, seolah-olah lantai keramik ini berubah menjadi lumpur hisap. Jejak tanah merah yang tadi aku lihat di lantai kini mulai basah kembali, bahkan mengeluarkan asap tipis yang berbau belerang. Saat aku melewati meja perawat, aku melihat telepon di sana masih dalam keadaan terangkat. Dari gagang telepon yang menggantung, terdengar suara tangisan wanita yang sangat halus namun menyayat hati. Aku tidak berani menoleh. Fokusku hanya satu, menuju lift di ujung koridor untuk turun ke ruang jenazah di lantai dasar. Begitu aku sampai di depan lift, aku menekan tombol bawah berkali-kali dengan panik. Pintu lift terbuka perlahan. Di dalam lift yang berdinding besi mengkilap itu, aku melihat pantulan diriku di cermin. Namun, di dalam pantulan itu, aku tidak sendirian. Ada sosok putih yang berdiri tepat di belakangku di dalam cermin lift tersebut. Ikatannya yang tinggi hampir menyentuh plafon lift. Sosok itu tidak menatap ke depan, melainkan kepalanya miring ke samping dengan sudut yang mustahil, seolah-olah lehernya sudah patah sepenuhnya. Kapas di hidungnya tampak bergetar setiap kali ia mengeluarkan desisan pelan. Pintu lift tertutup, lift mulai bergerak turun dengan sangat lambat. Angka di panel lift bergerak dari 4, 3, 2, dan saat menyentuh angka 1, lift itu tidak berhenti. Ia terus bergerak turun ke lantai B1, lantai di mana ruang jenazah berada. Lampu di dalam lift mulai berkedip-kedip kencang. Dalam kegelapan sesaat, aku merasakan ada sesuatu yang berat jatuh menimpa bahuku. Kain kafan yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhku. Aku bisa merasakan tekstur kain yang kasar menggesek kulit wajahku. Wahyu, temani aku. Pintu lift terbuka di lantai B1. Lorong di sini jauh lebih gelap dan pengap. Hanya ada satu lampu neon yang menyala di ujung lorong. Tepat di depan pintu besi ruang jenazah yang besar, aku berlari keluar dari lift dengan napas yang tersengal-sengal. Bau formalin di lantai ini 100 kali lebih kuat hingga membuat mataku perih. Saat aku sampai di depan pintu ruang jenazah, aku melihat pintu itu sudah sedikit terbuka. Dari dalam ruangan yang gelap itu, terdengar suara gesekan logam. Itu adalah suara berangkar jenazah yang digeser di atas lantai beton. Aku memberanikan diri masuk ke dalam ruangan yang suhunya sangat dingin itu. Di tengah ruangan, ada satu berangkar yang ditutupi kain hijau. Di bawah kain hijau itu, terlihat bentuk tubuh manusia yang kaku. Aku tahu, itu adalah pasien tanpa nama yang meninggal tadi sore. Aku mendekat ke berangkar tersebut dengan tali hitam di tanganku. Saat aku sudah berada di samping jenazah itu, tiba-tiba, tangan dari balik kain hijau itu mencuat keluar dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang luar biasa. Tangan itu sangat pucat, kaku, dan dingin laksana es. Kukunya yang hitam menusuk kulit tanganku. Ikatannya pasang di sini, desis suara dari balik kain hijau tersebut. Perlahan-lahan, kain hijau yang menutupi bagian kepala jenazah itu tersingkap dengan sendirinya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang melotot putih dan mulut yang tersumbat kapas kotor. Cengkeraman tangan dingin dari balik kain hijau itu terasa seperti membekukan aliran darah di pergelangan tanganku. Aku berdiri mematung di samping berangkar jenazah. Di tengah ruangan yang hanya diterangi satu lampu remang-remang, bau formalin di sini sangat menusuk, bercampur dengan aroma busuk yang keluar dari sela-sela kain penutup jenazah tersebut. Tangan kaku yang mencengkeram pergelangan tanganku perlahan-lahan menarik tanganku mendekat ke arah area kaki jenazah yang masih terbungkus kain kafan putih. Aku bisa merasakan suhu tubuhku turun drastis. Seluruh ruangan jenazah itu mendadak dipenuhi oleh suara desisan yang bersahutan. Seolah-olah ada banyak entitas lain yang sedang menonton dari sudut-sudut ruang gelap. Cepat Wahyu, ikatannya. Desis jenazah di depanku. Dengan tangan kiri yang gemetar hebat, aku mengarahkan tali kain kafan hitam yang aku bawa ke arah bagian pergelangan kaki jenazah tersebut. Aku melihat kain kafan aslinya di sana memang tampak longgar dan ikatannya sudah tidak ada. Mungkin terlepas saat proses pemindahan atau tertinggal di bangsal melati tadi. Begitu aku melilitkan tali hitam itu dan mulai membuat simpul, seluruh lampu di ruang jenazah mati total. Dalam kegelapan yang pekat, aku mendengar suara kain yang bergesekan dengan sangat cepat di atas plafon ruangan. Suara itu bergerak memutar di atas kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan hembusan napas dingin yang sangat tajam di telinga kananku.
Aroma melati busuk itu kini benar-benar mencekik paru-paruku. Terima kasih sudah mengikatku, Ayu. Suara itu terdengar sangat tenang namun dalam, menyerupai suara laki-laki yang tadi meninggal. Cengkeraman tangan di pergelanganku perlahan-lahan melonggar. Begitu tangan itu terlepas, aku segera menyelesaikan ikatan simpul di bagian kaki jenazah tersebut. Begitu simpulnya terkunci, terdengar suara dentuman keras dari arah pintu besi ruang jenazah. Prak! Lampu ruangan kembali menyala dengan cahaya putih yang sangat terang, hingga mataku terasa perih. Aku melihat ke arah berangkar, jenazah di depanku kini tertutup rapi oleh kain hijau. Dan tangan yang tadi mencengkeramku sudah kembali ke posisi semula di samping tubuhnya, kaku dan tidak bergerak. Aku segera melangkah mundur, menjauh dari berangkar tersebut. Napasku tersengal-sengal. Aku melihat ke pergelangan tanganku yang tadi dicengkram. Di sana terdapat noda hitam berbentuk jari-jari tangan yang sangat jelas. Kulitku di bagian itu terasa mati rasa dan dingin seperti es. Aku segera keluar dari ruang jenazah dan berlari menuju lift. Aku tidak peduli lagi dengan prosedur rumah sakit atau barang-barangku yang tertinggal di meja perawat lantai 4. Pikiranku hanya satu, aku harus keluar dari gedung ini sekarang juga. Begitu sampai di lobi rumah sakit, cahaya fajar mulai terlihat di ufuk timur. Suasana rumah sakit kembali normal. Para petugas kebersihan mulai mengepel lantai dan beberapa keluarga pasien mulai terlihat berjalan di koridor. Namun bagiku, suasana itu tidak akan pernah terasa sama lagi. Aku segera mengajukan surat pengunduran diri pagi itu juga. Kepala perawat sempat bingung dan bertanya alasannya, namun aku hanya diam. Aku tidak mungkin menceritakan bahwa aku baru saja menjadi perawat bagi sosok pocong di ruang jenazah. 1 minggu kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan rekan sejawatku yang malam itu beristirahat di ruang staf. Ia bercerita dengan wajah pucat bahwa sejak malam aku berhenti, bangsa melati selalu tercium bau melati dan tanah merah setiap jam 2 dini hari. Ia juga menceritakan hal yang membuat jantungku nyaris berhenti. Wahyu, kamu tahu tidak, pasien tanpa nama yang meninggal di kamar nomor 4 itu, ternyata saat diperiksa kembali oleh petugas forensik, jari manis tangan kirinya hilang 1. Potongannya tidak pernah ditemukan dimanapun. Aku tertegun. Aku refleks melihat ke arah tangan kiriku. Sejak malam itu, di jari manis tangan kiriku muncul tanda lahir berwarna hitam melingkar yang menyerupai bekas ikatan tali. Tanda itu selalu terasa dingin setiap kali hujan turun di malam hari. Aku menyadari satu hal pahit. Sosok itu tidak hanya meminta ikatannya dikembalikan, tapi ia juga mengambil tanda dari orang yang mengikatnya agar ia tidak pernah dilupakan. Sampai sekarang, setiap kali aku melewati rumah sakit tua atau mencium bau formalin yang tajam, aku selalu merasakan jari manisku berdenyut perih. Dan terkadang, saat aku bercermin di malam hari, aku seolah-olah melihat pantulan sosok putih berdiri kaku di belakangku, hanya untuk memastikan bahwa ikatan di kakinya masih terpasang dengan kuat. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Ingatlah, rumah sakit bukan hanya tempat untuk yang hidup, tapi juga tempat persinggahan terakhir bagi mereka yang sudah tiada. Jangan pernah menyentuh atau mengambil apapun yang tertinggal di sana ya, karena bisa jadi itu adalah pengikat yang akan membawa kalian masuk ke dalam dunia mereka. Aku pamit undur diri, tetaplah waspada, karena di ujung lorong yang gelap selalu ada mata yang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.